Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciana Yani dengan NIM 2202 1050 1019 dari kelas JDFA. Pertama-tama, hormat kepada Pak Haikal Febriansyah Ramadan STMPD selaku dosen teknologi virtualisasi dan cloud. Hari ini saya akan mengumpulkan tugas saya, yaitu tugas Proxmox. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Proxmox, terus cara penginstalan Proxmox dan cara penggunaan dari Proxmox itu sendiri. Jadi untuk pertama-tama yaitu apa sih itu Proxmox? Nah, Proxmox ini adalah platform virtualisasi open source yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi pada satu komputer. Dan di mana open source ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan infrastruktur IT melalui virtualisasi dan kontainer. Itu dia penjelasan dari Proxmox itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana cara penginstalan dari Proxmox itu sendiri. Pertama-tama kita buka Chrome terlebih dahulu. Lalu ketik Proxmox dan bagian download. Lalu kita mendownload Proxmox di bagian yang paling terbaru, yaitu Proxmox FE 8.3. Ini yang paling terbaru. Lalu kita download, karena di sini saya sudah mendownload. Jadi saya tidak harus mendownload lagi. Ya, dia tersimpan di sini. Setelah mendownload, kita masuk ke bagian VirtualBox. Lalu kita buat baru. Terus di sini ada nama, kita memberikan nama box ini, terserah. Nah, untuk saya di sini saya akan memberikan nama box Suci. Lalu di sini di bagian folder sudah tertera, dan bagian image-nya kita masukkan di yang sudah kita download tadi. Oke, yang ini Proxmox 8.3. Lalu bagian tipenya ini kita pilih Linux, lalu bagi subtipenya Debian, dan Debiannya kita ganti ke Debian sebab Bootstrap yang 64 bit. Lalu untuk perangkatnya kita bisa di bagian kita bisa naikin untuk mempercepat kinerjanya. Nah, untuk harddisknya ini sudah otomatis, lalu kita klik selesai. Setelah itu kita pergi ke pengaturan. Nah, di bagian pengaturan, di bagian jaringan NAT-nya kita ubah jadi adaptor tab bridge. Nah, lalu kita oke dan masuk ke Proxmox-nya. Kita tunggu sampai masuk. Nah, sini sudah masuk, kita perbesar. Lalu kita klik bagian install Proxmox, lalu enter. Lalu kita tunggu saja sampai masuk. Bagian sini kita klik OK, lalu sini kita pilih I agree,
Nah, next. Lalu di sini sudah tersetting untuk negaranya Indonesia, time zone-nya bisa kita pilih Makassar, tapi di sini saya ingin memilih Jakarta saja. Untuk next. Lalu next, passwordnya kita kasih password minimal 8 karakter sesuai dengan penjelasan ini. Kalau saya akan menambahkan nama Suci 12345, terus konfirmasi password. Lalu emailnya terserah, tapi di sini saya bisa menempatkan .com saja. Lalu klik next. Di sini juga saya kasih nama, ini hostname-nya, terus IP address-nya saya tidak akan mengubahnya, ini otomatis dari situ. Lalu di bagian gateway-nya, DNS-nya saya akan menyamakan dengan gateway-nya di 192.168.1.1. Lalu kita next saja, lalu kita install. Dalam penginstalan ini agak lama, jadi butuh kesabaran. Menunggu sampai terinstall. Nah, jika muncul instalasi successful, maka Proxmox berhasil terinstall. Lalu setelah muncul seperti ini, kita matikan dulu device-nya. Oke, lalu kita masuk lagi ke setting, dan bagian penyimpanan, bagian pengendali ini kita remove aja. Terus klik OK. Setelah di remove, kita mulai lagi. Lalu setelah masuk, ini kita diberikan URL untuk connect ke browser, itu ini dia, http 192.168.1.157. Lalu kita masuk ke Chrome, kita masukkan http tadi. Ini mirip, diubah saja di sini. Nah, lalu kita klik continue to site, baru advance. Setelah itu ini proses to unsave ini. Lalu untuk username-nya kita kasih masuk root, dan passwordnya sesuai yang tadi dibuat. Lalu login, terus kita oke. Ini sudah berhasil membuat sudah berhasil dalam penginstalan Proxmox itu sendiri. Nah, untuk pembuatan VM-nya itu pertama-tama kita ke sini dulu, local view-nya, untuk memasukkan ISO image-nya.
Sebagai ISO image-nya kita upload dulu, select file, lalu kita masukkan misalnya Ubuntu atau kali Linux. Untuk kali ini saya masukkan Ubuntu yang sudah saya download sebelumnya, lalu upload. Kita tunggu dalam penguploadan ISO image ini. Karena file size-nya sangat besar, jadi sangat membutuhkan waktu yang lama. Dikarenakan file size-nya sangat besar dan tidak bisa menampung di laptop saya, jadi terjadi kegagalan dalam penguploadan ISO image-nya. Jadi saya cuma ingin menjelaskan bagaimana cara pembuatan Create VM-nya. Nah, Create VM-nya itu kita klik saja di sini, Create VM. Lalu bagian ini kita bisa kasih masuk nama servernya, seperti kan tadi kita mau upload Ubuntu, jadi kita kasih nama Ubuntu saja, Ubuntu server. Lalu kita klik next. Lalu sebenarnya kalau ISO image-nya bisa berhasil, maka dia akan muncul di bagian sini, tapi karena tadi tidak berhasil, jadi saya skip di sini, terus diganti jadi do not as any media, jadi tidak ada medianya. Terus sistemnya tidak ada yang diubah, langsung next saja. Di bagian ini saya ingin mengubah di size GIB. Untuk lebih lanjutnya saya masukkan di 160 saja. Next. Di sini soketnya saya tambah dan porosnya saya tambah masing-masing 2. Terus next saja. Terus saya di memorinya saya kasih naik ke 4 GB. Kalau 4 GB itu sekitaran 4000. Kita simpan di sekitar 4096. Lalu klik next, lalu next lagi. Nah, ini dia yang sudah kita buat tadi. Ini finishingnya,